Daya tarik ilahi itu, jalan rohmani itu yang menuntun seseorang menempuh jalan ini. Dibimbing dengan bimbingan pengetahuan, tatanan batin, bimbingan laduni, dan suara sejati atau panduan sejati. Itulah yang merupakan daya tarik langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita yang ingin ditemui oleh Allah dapat sampai kepadanya dengan selamat. Takkan cuek itu dengan temuan-temuan sebelum bertemu dengan Allah. Mau kasab, mau sampai muka siapa, mau jumpa ini, nggak dilihatnya itu seperti peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dipanggil dengan panggilan kanan, nggak noleh, panggilan kiri tak noleh, panggilan depan. Begitulah gambarannya, nggak peduli dia, karena tujuannya itu berjumpa dengan Allah. Tujuannya itu hanya Allah. Dan itu sebenarnya kalau kita paham, itulah makna lillahi ta'ala, itu lillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Panduan yang benar dalam menuju hijrah, pengenalan diri dan pengenalan Allah. Seseorang yang menempuh jalan menuju pengenalan kepada Allah, tidak berambisi berhenti ketika terjadi terbukanya hijab bagi dirinya, atau sering dikasab dalam ilmu tasawuf adalah kasyaf, kecuali suara yang nyata menangis kepada dia. Apa yang kamu cari masih jauh di depan, karena itu jangan berhenti. Amalan menyucikan kolbu, membawa jiwa kita, seseorang yang menempuh jalan pengenalan diri, mengenal Allah, bisa naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan spiritualnya meningkat, dan pada saat yang sama pengaruh indera dan kesadarannya menurun. Kalau mengalami seperti ini dalam kita berzikir, bertafakur, biasanya rohnya itu mampu menjadi penasihat bagi dirinya sendiri. Ketika terlintas dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang salah atau buruk,
maka akan muncul perasaan memprotes tindakan tersebut, seakan-akan ada yang menasihatinya dari dalam. Ketika ia mencapai tingkat kesucian hati tertentu, maka nafsu-nafsu duniawi, nafsu setan dan penuh perasaan halu akan tersingkir dari hatinya. Ketika kolbu terlindung dari jalan keburukan, maka kolbu akan didekati oleh jalan malaikat dan jalan rohmani atau Tuhan. Itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta dalam doa, dalam sholat kita. Makanya akhir-akhir ini kita udah beberapa kali untuk mengkaji tentang bagaimana menistinjai, berusaha untuk membersihkan hati kita, mewudui hati, jalan besar mengajak untuk mentaati Allah dan meninggalkan larangannya. Jalan Tuhan atau jalan Rahmani merupakan tarikan langsung dari Allah, itu hakikatnya. Ya, ketika kita sedang asyik beribadah, artinya Allah menarik kita. Kita asyik dalam berzikir, maunya berzikir terus, ada rasa rindu dalam kalbu kita. Itu artinya jalan kita sudah ditarik oleh Allah untuk menempuh jalan rohmani. Di dalam perjalanan duniawi ini, manusia itu mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak dorongan atau rangsangan yang diterimanya. Akal dan iman kita itu dapat memikirkan dan menimbang sebab akibat. Jika kita itu mengikuti suatu rangsangan atau ajakan-ajakan, apakah ini ajakan dari jalan rohmani, duniawi, setan, nafs, atau malaikat. Dan mungkin di antara kita itu sudah melampaui jalan-jalan itu. Ketika kita mengikuti rangsangan dunia, kita terjebak dalam duniawi. Mungkin kita pernah mengikuti rangsangan-rangsangan yang dikirim dari setan dan kita pernah masuk di situ. Tidak terkontrol nafsu kita. Akhirnya Allah menarik kita untuk menempuh jalannya, yaitu jalan rohmani.
jalan rohmani itu seorang hamba tidak punya pilihan. Kalau dia sudah masuk ke situ, tidak ada hukum sebab akibat lagi yang bisa mencegahnya, dan tidak ada hukum logika yang bisa menjelaskannya. Misal kita belum pernah ke laut, tiba-tiba suatu saat mau tidak mau dia pergi ke laut untuk mandi, akhirnya tenggelam. Pertanyaannya adalah, entah kenapa dia tiba-tiba ingin mandi di laut itu, yang gak biasa-biasa dia ke laut. Dan dia tidak bisa menahan keinginan yang muncul di hatinya. Itulah yang disebut daya tarik. Kekuatan yang menariknya ke laut itu, dan mandi pula dari sana. Akhirnya dia meninggal di sana. Itulah disebut penyeberangan rohmani atau daya tarik ilahi. Dalam perjalanan spiritual, seseorang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, mengenal diri, mengenal Allah itu bisa saja menerima kepasrahan rohmani, daya tarik Allah, daya tarik ilahi, yang menyeretnya melakukan sesuatu yang terkesan aneh, gak masuk akal, dan dia sendiri tidak dapat memberikan penjelasan itu atas lakonnya atau perilakunya tersebut. Walaupun kadang-kadang dia sendiri masih bisa melihat perbuatan yang dia lakukan. Tahunya dia apa yang dia lakukan itu. Dia sendiri pun merasa aneh. Dia sendiri pun merasa nggak masuk akal. Dan dia sendiri pun tidak dapat memberikan penjelasan itu. Dalam perjalanan seorang yang menempuh jalan pengenalan diri kepada Allah menuju alam spiritual, dia kerjakan terus sampai dia mendapatkan, memperoleh kasyafillah,
terbukanya hijab dan atau tirai bagi dirinya. Itu artinya masalah-masalah ilmu kegaiban itu diturunkan kepadanya. Ilmu gaib di sini bukan berarti ilmu gaib yang aneh-aneh. Bukan secara umum pengertiannya. Jadi bagi mereka itu tiada lagi yang gaib kalau udah masuk ke situ. Yang sudah dia lewatin. Kadang-kadang dia bisa melihat apa yang tersembunyi, dan memang dia bisa melihat yang tersembunyi. Kadang-kadang dia mungkin bisa melihat, diizinkan Allah untuk melihat peristiwa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Kadang mulutnya dalam istilah tasawuf itu mulut asin atau pahit lidah. Atau dia bisa hatinya melihat keadaan alam barza, surga dan neraka, penemuan hal-hal yang aneh, ajaib, sehingga membuat dia itu terpesona, yang menyebabkan kadang-kadang orang yang sudah begitu itu menjadi bingung karena merasa telah mencapai puncak itu. Akhirnya berhenti sampai di situ. Lebih berbahaya lagi jika dia tidak mendapatkan bimbingan guru, atau guru yang membimbingnya tidak memahami seluk-beluk dunia spiritual. Akhirnya dengan mudah si murid mengira bahwa segala sesuatu yang gaib itu adalah aspek ketuhanan. Dan disinilah banyaknya orang terjebak mandek jalani tempat hanya sampai di situ. Apalagi niatnya memang dia belajar untuk mengenal diri, mengenal Tuhan itu hanya sampai ke kasar, kepingin melihat gaib. Akhirnya disitulah timbul berbagai anggapan-anggapan tentang Tuhan, karena ia mengira, berpikir, berprasangka telah melihat hakikat Tuhan. Timbul pemikiran bahwa Tuhan itu terang dengan warna tertentu. Ada juga yang menganggap Tuhan itu luruh seperti huruf alif. Ada juga yang mengatakan Tuhan adalah cahaya yang sangat halus. Dan banyak lagi anggapan-anggapan lain tentang Tuhan yang muncul karena ketidaktahuan tentang hal yang gaib. Maka prasangka yang menempatkan zat Tuhan dalam ruang dan wujud adalah keingkaran atau kekafiran. Bahayanya penafsiran keimanan yang keliru bagi kita, bagi mereka yang mungkin mempelajari ilmu kebenaran, bagi mereka yang bukan mursyid sangatlah besar, keliruan yang sangat besar.
Akhirnya orang yang mempelajari ilmu alam dengan cara ini, memperdebatkan hakikat Tuhan dengan menggunakan akalnya, sedangkan akal kita tidak mempunyai ilmu tentang hakikat. Maka orang yang mendapat bimbingan dari seorang guru yang mursyid dan mendapatkan rahmat, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka atau kita yang menempuh jalan ini mampu melewati fitnah tersebut di atas yang kita sebutkan tadi dengan selamat. Ke mereka yang masuk dalam ketertarikan ilahi atau jalan rohmani, daya tarik ilahi itu akan terus berjalan apapun yang ditemuinya di tengah jalan, walaupun dia ditawari dengan surga, terus dia berjalan karena tujuannya adalah ilayanta maksudi. Bahkan kalau dia sudah niatnya yang memang itikadnya itu ilayanta maksudi, tujuan aku hanya Allah, mengenal Allah, walaupun dia terbuka batinnya, dinding yang menutupi hatinya itu bisa melihat hal-hal yang gaib, dia malah dianggap biasa-biasa saja karena bukan itu tujuannya. Kenapa? Daya tarik ilahi itu, jalan rohmani itu yang menuntun seseorang menempuh jalan ini, dibimbing dengan bimbingan pengetahuan, tatanan batin, bimbingan laduni, dan suara sejati atau panduan sejati. Itulah yang merupakan daya tarik langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita yang ingin ditemui oleh Allah dapat sampai kepadanya dengan selamat. Kita akan cuek itu dengan temuan-temuan sebelum bertemu dengan Allah. Mau kasar, mau sampai muka siapa, mau jumpa ini, nggak dilihatnya itu seperti peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dipanggil dengan panggilan kanan, nggak noleh, panggilan kiri tak noleh, panggilan depan. Begitulah gambarannya, nggak peduli dia, karena tujuannya itu berjumpa dengan Allah. Tujuannya itu hanya Allah. Dan itu sebenarnya kalau kita paham, itulah makna lillahi ta'ala, itu lillah. Menghadapi panggilan itu udah biasa begini, udah biasa. Tujuanku bukan ini gitu. Mau dihantam batu, diludahin, mau dipanggil, tawarin surga. Itulah menempuh jalan tauhid sejati. Nah, zat ilahi tetap tersegel rapat
oleh cahaya di balik cahaya dan tidak dapat ditembus oleh siapapun dan penglihatan apapun. Jika cahaya disaksikan, maka cahaya itu termasuk salah satu tanda-tandanya dan juga salah satu nama-namanya. Setelah dia sampai menyelesaikan perjalanan itu, kita itu akan mencapai puncak kesombongan namanya. Maksudnya apa? Pengakuan akan kelemahan. Itu puncak kesombongannya sih. Jadi puncak kesombongan itu pengakuan atas kelemahan terhadap hakikat ketuhanan. Inilah puncak pencapaian orang yang sudah mencapai kenyataan. Itulah yang disebut orang yang tercerahkan atau orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu akan mencapai kenyataan setelah menyelesaikan apa yang dilewati. Dia akan mencapai puncak kesombongan, yaitu pengakuan kelemahannya dalam hakikat ketuhanan. Dia akan mengungkapkan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seperti dia. Laisa kamislihi syai'un. Dibuktikannya sama dia kenyataan kalimat itu. Ternyata benar. Tidak ada yang seperti dia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan setara dengannya. Di mana gambarannya yang dapat ditangkap dengan penglihatan? Jadi apa yang disebut kita melihat Allah itu? Melihat Tuhan dengan jelas. Jadi yang dimaksud dengan melihat Allah itu adalah menyaksikan Allah pada sesuatu yang mengandung ciptaannya terlebih dahulu, kemudian tanda-tandanya, hikmahnya, dan kerajaannya, pemerintahannya, penglihatan pikiran, mata hati, atau melihat cahayanya. Disitulah dia akan melihat rahasia Allah yang tersembunyi dalam segala peristiwanya. Jadi bagaimana kita mau mengatakan kita menyaksikan Allah itu? Bukan menyaksikan Allah itu dengan mata telanjang, mata johir ini. Hakikat ketuhanan itu tetap tersembunyi, yang mutlak, ghaibul ghuyub. Kalaupun ada dari orang-orang yang sudah mencapai, orang-orang sufi misalnya, selalu mengatakan bahwa mereka selalu melihat Allah. Maksudnya itu penglihatan ilmu dan penglihatan hati nurani. Melalui itu penglihatan yang mengandung rasa cinta
cinta yang sangat mendalam kepada Allah. Jangan dibayangkan melihat Allah itu seperti melihat kita, kayak kita ngadep presiden gitu, presiden duduk di kursi gitu. Jangan begitu tafsiran. Penglihatan dengan ilmu, penglihatan hati nurani, penglihatan yang mengandung rasa cinta yang sangat amat mendalam kepada Allah. Tanpa cinta tidak akan bisa merasakan dan melihat Allah. Gak ada itu, gak akan bisa. Selain cinta apa? Ada kerinduan yang sangat amat membara di hati. Tanpa modal cinta dan kerinduan ini, jangan bilang kita mengatakan melihat Allah. Gak akan bisa. Jangan katakan kita bisa menyaksikan Allah tanpa cinta dan rindu itu. Itulah yang dibilang orang-orang yang terbuai gila. Orang karena cinta itu, disebabkan cinta dia gila, disebabkan rindu dia gila. Apalagi kepada Allah, dibuat gila oleh Allah karena cinta dan kerinduan. Cinta kepada sesama manusia, ada pun kadang-kadang orang dibuat gila. Rindu dia sama orang, rindu sama pacar, kekasihnya, sama suaminya, sama istri, sama anak-anaknya. Gila dia, sampai dia gila. Tapi gila kepada Allah itu bukan seperti itu, heng ataupun alipnya mereng, bukan senget, tapi gila di dalam cinta dan rindunya kepada Allah. Maka orang-orang sudah seperti sampai di sini itu selalu dia menyairkan. Ketika dia melihat alam, dia selalu bersyair. Dia menggunakan kata kiasan-kiasan yang mendalam, seperti Ar-Rumi dan banyak lagi contoh-contoh sufi, guru-guru sufi kita yang mereka tahapnya kepada wali sufi dan wali-wali yang lain, mengungkapkan dengan di dalam syair-syairnya. Kenapa? Dibuatnya gila. Cinta itu gila kepada Allah. Mabuk dia, mabuk, asyik dia dalam memahami, keasikan dalam mabuk. Mabuk cinta, rindu kepada Allah. Makanya kan ada kalimat begini, tanda orang beriman itu apabila dibacakan Quran ayat suci atau tersebut nama Allah, gemetar hatinya. Itu sebenarnya langkah awal sebagai jalan rohmani, daya tarik ilahi itu sebenarnya. Jadi kalau ada getaran ketika kita mendengar atau membaca wahyu-wahyu firman Allah, ketika kita mendengar selawat atau kita berselawat, mendengarkan cerita kaji ketuhanan ataupun cerita tentang kaji keislaman, gemetar hatinya, naik imannya, tercerahkan dadanya, tercerahkan jiwanya, membuat jiwanya tenang. Itulah tanda jalan rohmani ataupun daya tarik, langkah awal daya tarik ilahi itu. Berarti masih ada percikan nur ilahi, dan memang ada. Kenapa kita tak merasakan itu? Ya karena itu tadi, kadang-kadang sudah terlalu, makin lama terlalu tebalnya karat-karatan dalam hati kita. Andai saja setiap saat kita diberikan pengetahuan, gambaran untuk melihat
kotoran-kotoran hati ini disadarkan tiap detik, tiap menit. Tiada ketenangan jiwa kita itu melihat tebalnya karat-karat dalam cermin hati kita itu. Itu makanya kita disuruh selalu beristighfar, lalu bertobat pada Allah. Setelah disadarkan astagfirullah, zikir Allah, 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 Allah. Jadi itikadnya hanya ilai anta maksud. Walaupun di suatu perjalanan itu kita ketemu ini, mengalami ini, ya nggak peduli kita. Baik buruk, panggilan-panggilan itu jangan stop sampai di situ. Kadang-kadang Allah menguji, memang ujian itu dari Allah itu untuk gimana nih hati kita ini. Ketika kita sampai dalam perjalanan untuk melihat, dibukakan batin kita untuk melihat hal yang gaib, ujian, atau bisa berjalan di atas air, ujian itu sebenarnya itu bagian dari perjalanan. Merasa kita yang mampu, gitu enggak? Itu dia maksudnya. Itu hati kita tuh mengatakan kita enggak yang merasa kita yang mampu atau tidak, atau kita mandek hanya sampai di situ. Semangat terus, jalan terus, apapun rintangan, apapun hambatan, itu biasa. Memang kita menempuh jalan Allah itu ya sakit, namanya jihad. Berjihad itu kan gak enak, berjuang itu ibarat aja perang fisik. Coba lihat ketika kita balik dulu sejarah di zaman Nabi misalnya, zaman para wali Allah misalnya, bukan enak melawan. Banyak yang dikorbankan mereka beliau itu. Nyawa taruhannya dalam menegakkan agama itu secara fisik, apalagi kita cerita menjihati hati nafsu kita ini. Jihad yang paling besar bahkan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lebih besar dari perang Badar. Apa? Melawan hawa nafsu. Itu dia. Oke, sekelumit ini semoga bisa untuk kita jadikan renungan. Lihat ke dalam, lagi-lagi kita mengatakan lihat ke dalam. Tekadkan terus tujuan kita, ilai anta maksudi. Dalam lapas niat sholat, puasa, akhir semuanya itu zakat, apapun niatnya, pasti lapasnya diakhiri dengan lillahi ta'ala, minallah, lillahi, wabillah. Dan kita ketika kita sudah mau melaksanakan ibadah itu, misalnya sholat, berarti kita pada posisi lillah, lillahi ta'ala, karena Allah semuanya. Ini dari Allah, karena Allah, dan bersama Allah, dan di akhirnya lebur minallah, lillahi, wabillah. Yang perlu diingat, ditegaskan adalah Allah itu laisa kamitsli syai'un. Jadi jangan dibayangkan Allah itu seperti makhluk kuat cahayanya. Menyaksikan melihat Allah itu jangan dibayangkan seperti kita menyaksikan suatu peristiwa. Jangan dibayangkan seperti itu.
Dimulai kita selalulah beristighfar, selalu kita berzikir pada Allah. Hati kita, semoga Allah selalu membimbing kita dan mengutus kekasihnya. Salah satu kekasihnya itu yaitu rupa wali, para wali-wali Allah itu, untuk bisa membimbing hati kita agar kita bisa tahu jalan pulang kita penuh dengan terang, dan supaya tidak lagi ada salah-salah pemahaman dan salah kaprah dalam memahami, mengenal diri, penyaksian kepada Allah, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, hilangkan berhala-berhala dalam hati kita, najis-najis, semaksimal mungkin. Memang dalam perjalanan itu biasa, apalagi kita yang sudah pernah melalui, yang pernah masuk kepada lembah comberan di dunia kegelapan. Ketika kita mau hijrah, ada saja itu biasa. Allah ingin melihat hati kita kuat enggak, benar-benar enggak dalam menujuku, kata Allah. Terangsang enggak kita lagi itu ketika kita dibilang begitu, kalau kita dibilang dipancing seperti itu, gitu ya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah,